Bismillahirrahmanirrahim. Afatul ilmi an-nisyan wa idha'atuhu an tuhaddatha bihi ghairu ahlihi. Dalam hadis ini diterangkan bahwa penyakit ilmu itu adalah lupa. Penyakitnya ilmu itu adalah lupa. Kemudian penyia-nyiaan ilmu atau ilmu itu akan sia-sia. Penyia-nyiaan ilmu, rangkaiannya agak sulit ini. Jadi ilmu itu akan sia-sia jika kita menceritakan ilmu atau mengajarkan ilmu itu selain ahlinya. Artinya memberikan ilmu kepada orang yang tidak tepat. Maksudnya begitu. Hadis singkat tapi sangat padat. Yang pertama adalah penyakitnya ilmu itu adalah lupa. Penyakitnya ilmu adalah lupa. Iya. Karena apapun ilmu yang kita pahami, kemudian kalau kita sudah lupa ya semuanya hilang kan gitu. Nah supaya tidak lupa ada tips-tipsnya, yaitu terus belajar, terus mempraktekkan. Jadi selain belajar memperdalam ilmu itu, yang berikutnya adalah mempraktekkan. Kita punya ilmu agama, kemudian kita udah berhenti belajar karena sudah gak mondok atau udah gak sekolah kan gitu. Kemudian kita nggak pernah mengamalkannya itu, kita akan lupa dengan ilmu itu. Jadi yang paling sederhana adalah mengamalkan. Jadi selain terus belajar, kalau terus belajar kan nggak mungkin lupa kan gitu. Kemudian yang kedua adalah mengamalkannya. Itu adalah trik supaya kita tidak kehilangan ilmu kita. Makanya guru itu walaupun mengajar itu di seorang guru kan, kan ahli ilmu kan gitu. Itu guru yang baik adalah guru yang selalu belajar, artinya selalu memperbarui, merefresh ilmunya, sehingga ilmunya selalu baru, ilmunya selalu segar gitu. Karena manusia itu tempat lupa kan. Jadi guru itu kan dulu pinter gitu, mengajar, terus kadang-kadang kalau dia nggak belajar lagi, tidak mengulas balik atau tidak merefresh keilmuannya itu, tidak belajar lagi, itu biasanya melenceng jauh. Makanya seorang guru yang baik adalah guru yang selalu belajar untuk memperbarui, ya, menyesuaikan dengan keadaan, untuk mengingat kembali materi-materi yang sudah lewat kan gitu. Itu ya, guru aja lupa kalau tidak belajar lagi atau tidak mengamalkan ilmunya. Yang paling bagus adalah guru, kemudian sekaligus belajar sekaligus mengamalkan ilmunya. Dan untuk non guru lah, untuk umum ya, supaya tidak lupa adalah amalkan ilmu kita. Punya ilmu ekonomi, punya ilmu budaya, ilmu agama, ilmu macam-macam lah gitu kan, ilmu sosial, ilmu psikologi harus diamalkan, dipraktekkan dengan diajarkan atau diamalkan untuk dirinya sendiri. Dan yang kedua adalah ini yang sering terjadi, yaitu nggak percuma kalau kita mengajar atau menceritakan sesuatu yang pada orang yang tidak paham. Kita mulut-mulut cerita tentang laut, kita ceritakan tentang gimana teknik menangkap ikan kepada petani, ya jelas gak akan didengarkan. Aslinya didengarkan tapi juga kurang bermanfaat gitu, bahkan mungkin orangnya tidak tertarik. Beda kalau dia memang tertarik ya. Jadi kesalahan kita adalah kita sering mengajarkan atau menceritakan sesuatu itu tidak pada tempatnya. Kita bicara tentang keikhlasan, kejujuran kepada politikus, cocok enggak? Ya harusnya cocok, tapi ya nggak akan didengarkan paling. Jadi didengarkan pada politikus paling ya trik-trik supaya kita menang, ya, main. Ya gimana ya, trik lah, tips atau cara-cara tercepat untuk meraih kursi atau kemenangan gitu. Kita harus jujur, hati-hati, harus hati-hati, jangan menyakiti orang lain, jangan menyakiti pasangan lawan. Wah itu nggak cocok, kayaknya nggak akan didengarkan ya. Tapi aslinya itu juga butuh supaya politikusnya jujur kan, dan tidak menyakiti lawannya kan gitu. Tapi kayaknya di dunia politik sangat sulit itu. Contohnya gitulah, agak kacau ceritanya. Ini menjalankan sesuatu yang tidak pada tempatnya, orang yang tidak tertarik lah kalau saya itu. Jadi berbicaralah sesuatu kepada orang yang memang tertarik atau konsen di bidang itu, maka ilmu yang akan kau berikan, informasi atau pengalaman yang akan kau sampaikan. Mengajar tidak harus jadi guru lah. Siapapun bisa menjadi guru. Kita memberitahu, kita mengajar orang lain, ngasih nasihat, itu adalah seorang guru. Maka berikan suaramu, berikan ilmumu, berikan nasihatmu, pengalamanmu pada orang yang membutuhkan, orang yang tepat, itu saja. Jadi supaya suaramu, bicaramu, ilmumu, pengalamanmu tidak sia-sia.
hidupmu juga tidak sia-sia. Jadi kalau kita banyak melakukan hal yang kesia-siaan, maka hidup kita ya banyak sia-sianya. Itu harus melakukan sesuatu itu yang bermanfaat dan tepat guna. Itu yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, bahwa penyakitnya ilmu yang pertama adalah lupa. Jadi penyakitnya ilmu itu adalah lupa. Solusinya adalah diamalkan. Kemudian yang kedua adalah menyia-nyiakan ilmu itu adalah mengajarkan kepada orang yang nggak butuh ilmu itu. Menyampaikan sebuah pengalaman apapun kemudian kepada orang yang nggak butuh. Berbicara kepada orang yang nggak butuh bicara denganmu. Karena ada orang itu terlalu memaksakan pembicaraannya. Orang yang nggak tertarik bicara dengan dia ngomong terus nggak akan didengarkan. Ya mungkin didengarkan tapi lewat telinga kanan keluar lewat telinga kiri, itu kan musbro, itu sia-sia. Maka jangan melakukan kesia-siaan dalam hidup. Hiduplah bersama orang-orang yang membutuhkanmu. Berbicara kepada orang-orang yang membutuhkanmu, yang butuh suaramu, butuh nasihatmu. Gitu ya, bersama. Mari semoga kita bersama orang-orang yang mencintai kita, yang membutuhkan kita. Hidup akan berarti ketika kita dihargai. Maka hidup di tempat-tempat yang menghargai karena mereka butuh kita, gitu ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.